Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Apa aktivitas tadi? Hari ini aktivitas saya dari pagi saya masuk ke kelas, Ajar. ngajo, siap ngajo mata saya agak gatal lah kan, agak miang lah, bahasa orang Melayu itu agak miang lah. Jadi saya istirahat sekejap, habis itu siang itu saya mengantarkan tempat, kebetulan di sekolah saya, di tempat saya kerja saya nitipkan makanan lah untuk dijual. Saya mengantarkan itu Sambilan lah. sambil-sambilan biasalah kan anak muda. Iya. Jadi setelah itu saya juga berbelanja di pasar, di beli roti lah. Kemudian saya singgah juga ke tempat jualan sayur, saya beli jagung. Sampai petang tadi itu, sempat ke bengkel motor juga. Oh, ada yang rusak ada. Jadi ada yang rusak. Sampai malam lah ya. Malam ini tadi Ngajar. setelah isya baru ngajar. Isya baru ngajar. Berarti jadwalnya memang lepas isya atau ada pagi, petang? Jadwal itu ada sebetulnya. Sebelum maghrib itu jadwal ngaji. Ngajar ngaji, setelah isya itu jadwal berbahasa, ngajar anak-anak berbahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Berarti kalau pelajaran umum tuh pagi. Kalau sekolah pagi itu saya juga ngajar bagian bahasa Arab juga. Ini saya pakai bahasa Melayu, ngerti kan? Tak apa-apa kan? Iya. Jadi kalau misalnya ngajar tuh, kalau misalnya tak masuk boleh diganti. Ya, gitu memang aturannya. Kalau kita ada halangan pagi itu belum dapat hadir masuk ke kelas, itu konfirmasi ke grup, minta tolong sama untuk carikan pengganti. Belum bisa ganti kan ya. Jadi untuk hari ini tuh sekianlah aktivitas saya seperti itulah. Dan insya Allah, alhamdulillah, saya bisa memenuhi aktivitas itu tanpa ada kendala kan. Syukurnya di situ. Iya. Berarti kalau misalnya pas jadwal kuliah, kalau jadwal kuliah itu kebetulan saya kuliah itu di hari Jumat dan Sabtu, dan di hari Jumat otomatis pondok juga libur kan. Kemudian untuk hari Sabtunya saya tidak ada jadwal di situ. Berarti memang udah diatur lah ya. Udah diatur. Saya sampai lupa topik yang saya akan bahas sekarang nih dengan abang nih. Bahas apa tuh? Jadi gini Bang, kami itu ada dapat tugas kuliah dari dosen. Mata kuliahnya itu teknologi pendidikan. Dosennya itu tuh memerintahkan kami itu untuk membuat video podcast. Gitu. Makanya saya diajak ke sini nih. Iya, saya mengundang abang sebagai bintang tamu saya untuk membincang-bincang masalah perkembangan teknologi pendidikan di Indonesia nih sekarang seperti apa gitu. Gitu. Jujur kalau memang untuk sebagai pembicara yang benar-benar kompeten, saya mengakui itu belum sampailah ke arah situ. Cuma mungkin kalau kita membahas apa istilahnya yang dasar-dasar aja mungkin bisalah saya utarakan. Selebihnya untuk lebih detail tentang dunia teknologi pendidikan, saya sepertinya belum sampai ke arah sana gitu. Saya akan mencoba jawab apa yang saya paham dan saya ketahui lah. Apa tuh tentang dunia pendidikan berarti ya? Iya, tentang sejarah teknologi pendidikan. Maksudnya teknologi itu dalam pendidikan tuh kita manfaatkan teknologi itu untuk menyampaikan materi atau ilmu dari guru kepada peserta didik agar lebih memahami. Biasanya kan kalau misalnya guru tuh
menyampaikan ilmu atau materi itu menggunakan metode ceramah. Nah, peserta didik itu mungkin lama-lama akan bosan kalau tanpa ada variasi menggunakan teknologi yang lain, kalau menggunakan lisan aja sebagai penyampaian materi. Tentunya si peserta didik ini akan benar. muak juga nanti. Jadi sebagai guru itu sebaiknya harus pintar mencari, harus pintar memberikan formula dan strategi dalam pembelajaran, apalagi itu menggunakan teknologi. Teknologi itu kan bervariasi, bervariasi. Jadi anak-anak ketika ada hal baru yang mereka hadapi, mereka senantiasa untuk lebih fokus, lebih rasa keinginan tahu bagi anak-anak itu seketika muncul. Melihat hal-hal baru kan yang akan ditampilkan oleh peserta didik atau guru. Sebenarnya ya kita harus mengikuti zaman lah kan. Dulu memang di Indonesia ini pada tahun awal-awal tahun 1900-an mungkin itu, setahu saya itu pakai slide lah dulu, slide. Cuma saya kurang-kurang ingat slide itu nyambungnya dari mana gitu kan. Sedangkan komputer itu masuk, slide itu seperti kalau sekarang itu kan proyektor kan infocus kan pakai remote aja. Jadi dulu mungkin pakai geser, entah itu kertas entah apa. Jadi kan fokusnya para murid itu kan tidak monoton kepada papan tulis saja. Kan fokusnya itu ini animasi gerak. Setelah slide ini ada slide apa lagi nih? Jadi penasaran. Jadi timbul penasaran dan keinginan tahu ini muncul gitu, jadi tinggi. Terus pada tahun 1999 sampai 2000-an itu barulah komputer masuk ke Indonesia. Dan itu pun masih di kota-kota besar lah kan. Belum merata lah ya. Belum merata di tahun segitu. Puncaknya itulah ketika COVID dan betul. Teknologi itu digunakan secara massal. Serentak di Indonesia. Masuk ke wilayah-wilayah terpencil. Makanya ketika COVID itu puncaknya teknologi di pendidikan itu digunakan maksimal, karena kan anak-anak kan tidak bisa sekolah. Karena COVID juga kan, mengingat kondisi siswa tidak bertatap muka, jadi harus pembelajarannya itu harus dilakukan di rumah melalui Zoom. Betul. Jadi apalagi sekarang ini, seandainya peserta didik itu kreativitasnya tinggi, dia bisa mengkreasikan suatu teknologi yang dikombinasi dalam pendidikan sehingga melahirkan misal media, contoh aplikasi, aplikasi ataupun quizzes yang di web itu jika ditampilkan, kalau ditampilkan kepada anak-anak yang belum pernah ditampilkan, mereka akan senantiasa semangat itu. Betul. Kalau gurunya itu bisa mengikuti perkembangan. Tantangannya sekarang ini, itu menurut saya itu tantangan teknologi di dunia pendidikan itu komputer ataupun proyektor, walaupun tadi puncaknya pada masa COVID, dan itu belum terpenuhi sampai ke pelosok negeri. Karena saking luasnya wilayah Indonesia ini. Jadi kemudian tantangan yang kedua yang saya lihat, yang saya pernah alami, bukan pernah alami, pernah saya telitilah sekilas lewat medsos kan. Jaringan juga susah, kadang di pelosok terus
Susah. Terus yang ketiga, peserta guru belum mampu untuk menggunakan teknologi. Ya, betul. Begitu juga dengan siswa. Nah, Jadi saran saya itu, pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat. betul. Supaya Bagaimana caranya teknologi seperti komputer, infokus, dan teknologi penunjang yang lain cepat merata ke seluruh wilayah negeri. Pemerintah dan masyarakat itu wajib bekerja sama. Kemudian orang tua juga wajib bekerja sama mengawasi dalam penggunaan teknologi agar tidak disalahgunakan bagi murid-murid. ya, Nah, kadang teknologi ini kan banyak berkembang pesat lah ya. Mm-mm. Macam AI sekarang nih bisa untuk manipulasi atau menipu orang lain kan, bahaya juga tuh betul. AI. Terus tantangan yang tadi itu guru-guru yang belum mampu menggunakan teknologi itu sebisa mungkin harus dibimbing, dijadikan satu, dibimbing guru-guru yang belum paham menggunakan teknologi agar nanti dia mampu kan Untuk memberikan materi kepada siswa. yang bersumber dari teknologi. Banyak kemudahan, keuntungan, efisiensi jika guru ataupun sekolah dalam dunia pendidikan jika menerapkan teknologi yang berkembang pada zaman ini. Betul. Guru mudah mencari materi banyak. Sekarang dengan adanya teknologi, sekolah tidak hanya berpaku pada kelas saja. Iya, Belajar itu bisa di mana-mana. di mana-mana asalkan ada teknologi. Betul. Teknologi kan berkembang pesat. Nah, jadi bukan tergantung. Orang tua lagi ketika di luar sekolah, orang tua wajib mendampingi atau mengontrol penggunaan teknologi. Apakah anak-anak ini benar-benar belajar atau tidak? Iya. Gitu. Kadang kalau anak-anak tuh salah menggunakan teknologi kan bisa bahaya juga nanti main games atau Main game tidak tahu waktu. jadi salah guna teknologi ini. Tetap dengan berkembang pesatnya teknologi pada zaman sekarang ini, tetap kita itu masih membutuhkan sentuhan secara langsung dari guru. Itu tidak mustahil kita akui gitu. Mau tak mau kita harus akui gitu. Walaupun teknologi berkembang pesat dan cepat pada zaman ini, kita tidak bisa menghilangkan seluruhnya peran guru. Iya. Karena guru-guru ini memberikan nilai-nilai seperti adab, karakter, akhlak. Nah, dan itu belum mampu untuk menggunakan peran teknologi. Iya, teknologi ini kan baku ya. Tak macam manusia lah ya, bisa menyampaikan akhlak, adab. Dia masih sebatas teori. Penerapannya itulah manusia sendiri. Iya, yang mengontrol, mengawasi supaya teknologi ini tak hancur gitu. Jadi menurut saya itu lebih kurangnya begitulah tentang peran guru dalam menggunakan teknologi ini harus penuh kreativitas. Kalau misalnya guru tuh tak kreatif, nanti bisa menimbulkan efek samping yang di luar kendali misalnya. Dua-duanya punya peran. Baik peran guru dalam menggunakan teknologi, peran murid menggunakan teknologi. Iya. Peran guru dalam menggunakan teknologi itu, guru itu salah satunya ada kreativitas. Berarti bahasanya bukan peran, manfaat bagi guru dan manfaat bagi guru dan murid. Kalau saya coba jelaskan satu-satu, peran teknologi pendidikan bagi guru, guru mudah memberikan materi karena materi berasal dari banyak sumber. Kemudian
guru bisa mengandalkan teknologi dalam menyelesaikan masalah administrasi yang ada di sekolah. Terus mampu ya nilai itu masuklah kan ke masalah administrasi. Itu udah cukup banget, udah cukup betul membantu bagi guru. Gitu juga sama murid. Dengan murid? Murid juga tidak, ketika di luar sekolah mereka juga dapat mendalami materi yang telah diajarkan di sekolah ketika sesampainya di rumah. Tidak perlu membawa buku tebal-tebal dan referensi kan sudah banyak tersebar. Iya, di teknologi banyak di dalam dunia teknologi. Jadi anak-anak itu bisalah meningkatkan kemampuan belajarnya menggunakan teknologi. Lebih kurangnya gitu lah. Tapi tadi kan abang ada nyebutkan kalau misalnya guru atau siswa tuh tak bisa memahami teknologi, tak bisa menggunakan teknologi. Nah, itu tuh bagaimana solusinya? Apakah mereka harus belajar atau mereka itu misalnya memang tak mau belajar, tapi misalnya mengikuti perkembangan zaman sekarang ini kan harus dengan teknologi pembelajaran di sekolah tuh. Kira-kira bagaimana? Ketika guru dan murid ini tidak bisa menggunakan teknologi, menurut saya gurunya dulu diajarkan teknologi. Ya, guru diajarkan teknologi, bagaimana cara guru menggunakan teknologi dengan kreativitas yang tinggi, dengan cara bagaimana cara guru itu menarik perhatian anak-anak serta didik. Sehingga jikalau guru sudah diajari, guru sudah dibekali menggunakan teknologi yang baik dan benar, nanti guru mampu menerapkan, mengimplementasi kepada anak-anak. Sehingga anak-anak kalau sudah gurunya itu menampilkan teknologi, materi melalui teknologi, sehingga disampaikan dengan benar, sehingga anak-anak juga apa istilahnya penasaran, dari penasaran muncul keinginan tahuan yang tinggi. Nah, disitulah interaksi terjadi. Kalaulah anak-anak tidak mau mengikuti guru, itu perlu bimbingan dari orang teknis tua lebih dalam, baik itu antar guru maupun orang tua. Itu harus saling bekerja sama untuk memecahkan masalah anak ini. Di mana letak masalahnya itu, kenapa dia tidak mau? Apa dia tak padahal dah ada teknologi kan semakin mudah belajar. Perlu bimbingan teknis lebih detail lah, dan kerjasama antar guru dan orang tua. Tapi misalnya kalau misalnya teknologi ini kan belum merata di semua wilayah Indonesia. Kadang di daerah kota lebih banyak masuk kan teknologi ini, sedangkan di wilayah pelosok nih, macam misalnya di Bengkalis nih lah, misalnya di sekitar Bengkalis, Senggoro atau Wonosari kan dah masuk teknologi. Kalau misalnya di sudut sana Pambang atau Munta itu kira-kira kan masih sulit itu untuk menjangkau teknologi. Kira-kira macam mana tuh caranya supaya luas terjangkaunya teknologi ini? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bagi wilayah-wilayah terpencil yang belum terjamah oleh teknologi, itu pemerintah, baik itu pemerintah desa maupun masyarakat, harus cepat dan sigap untuk bekerja sama dalam merealisasi hal tersebut, merealisasi teknologi agar segera masuk ke sekolah-sekolah wilayah di situ. Nanti kalau udah masyarakat dan pemerintah setempat sudah bekerja sama, nanti kan rentetannya kan makin ke atas, pemerintah desa mengajukan ke kecamatan mengajukan ke ini kabupaten dan seterusnya kan, agar mungkin dari bawah ini dulu harus bekerja sama dan jangan menunda-menunda gitu, harus gerak cepat gitu, harus cepat lah ya untuk menangani kasus teknologi yang belum merata nih. Betul.
Jadi payah juga. Karena untuk wilayah Bengkalis sendiri, setahu saya itu udah hampir keseluruhan udah menggunakan seperti sekolah-sekolah itu memang tidak semua kelas seperti universitas perguruan tinggi yang ada di Bengkalis, tapi paling tidak di sekolah tersebut punya proyektor dan laptop untuk digunakan anak-anak, dan itu bolehlah dipakai secara bergilir. Rata-rata kan di setiap sekolah atau kampus itu kan punya labor komputer. Bahkan di sekolah sekarang kebanyakan pun sudah banyak memiliki labor komputer, karena itu tadi pentingnya teknologi bagi pendidikan. Anak-anak itu ketika selesai sekolah dia dituntun agar bisa menguasai ilmu teknologi. Makanya di sekolah-sekolah itu, lebihnya di kota, kebanyakan sudah mempunyai labor komputer. Dan sekarang kan kalau misalnya nak ujian akhir atau ujian nasional pun kan online kan. Biasanya memang pakai lab komputer tuh lah ya kan. Betul. Menginput nilai, mengoreksi dari guru. Jadi tak pakai kertas-kertas lagi kan. Betul. Kerjanya sekarang itu lebih ringkas, lebih cepat. Diberi kemudahan lah itu dengan ada teknologi ini. Tapi misalnya kadang kalau misalnya pas ujian tuh kan, rata-rata pengalaman saya nih kan dengan kawan saya itu tuh ke yang lain itu pas ujian tuh. Macam pas UN, kadang web nih untuk buka laman ujian nih, buat yang satu lagi tuh untuk nengok YouTube tuh. Macam mana tuh kira-kira? Kalau Bang Raihan dulu. Kawan saya, bukan saya. Kalau kawan Bang Raihan, berarti itu harus pengawasnya harus diperketatkan lagi gitu. Jadi sebelum melaksanakan ujian gitu, sebisa mungkin seluruh komputer ini terhubung dengan komputer operator. Betul. Sehingga operator mampu menguasai, mampu mengawasi, memantau, mengawasi dari komputer operator. Tahulah anak-anak yang membuka selain materi laman ujian tuh. Berarti langsung tahu lah ya dengan ada detek. Harus pengawasannya harus lebih diperketat lagi. Itu aja. Berarti itulah kuncinya ya, biar siswa salah satu cara untuk mengurangi dari penyalahgunaan teknologi. Betul. Tapi kan kalau misalnya siswa ini kan dia pasif, jadi tak tahu teknologi apa sama sekali kan. Nah, terus dia hadapkan dengan ujian ini tadi. Nah, terus dia nanya ke kawannya. Terus kawannya ini pun tak tahu nih, cuma sedikit lah yang dipahami itu. Nah, kawannya ini pun nanya ke kawan yang lain. Nah, terus kawan yang lain tuh malah makin salah informasinya tuh. Nah, jadi informasi ini dari kawan yang lain ke kawan yang lain. Nah, itu kira-kira dia nih tanya dengan guru, tapi malah tanya ke kawannya. Nah, itu macam mana tuh? Apakah bisa untuk diselesaikan atau misalnya makin parah gitu? Dibiarkan gitu aja. Sebelum melaksanakan ujian itu, anak-anak yang melaksanakan ujian itu terlebih kelas akhir melaksanakan simulasi. Simulasi sebelum ujian resmi. Dalam simulasi itulah anak-anak disampaikan bahwasanya ketika ujian anak-anak tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang, seperti komunikasi dengan teman. Jikalau tidak mengetahui, cukup bertanya dengan guru pengawas. Itu aja. Nanti anak-anak yang seperti itu otomatis kan ada pengawasnya. Pengawasnya kan tentu menegur. Cukup anak-anak yang tidak tahu itu bertanya sama pengawas. Kalau anak-anak tidak mengerti tentang teknis pengisian, pengawas masih mampu untuk memberitahu informasi. Tapi kalau anak-anak bertanya tentang materi, itu tentu
tidak diberitahu, tak dibenarkan ya. tak dibenarkan hal-hal begitu. Ya, pas ujian malah nanya materi. Karena kan sebelum ujian resmi itu kan ada simulasinya itu. Ya tak gagap lah pas. Biar ketika pelaksanakan ujian semuanya itu berjalan dengan sistematis dan teratur. Kadang banyak juga siswa yang memandai aja lah dia ya, menggunakan teknologi, padahal dia tak pandai. Nah, tapi kalau misalnya teknologi ini terus berkembang pesat, nah kan banyak AI ini yang bermunculan, macam AI yang mengubah wajah atau mengubah bentuk tubuh. Nah, itu kan berbahaya juga tuh kalau misalnya bisa digunakan untuk menipu atau menghasut lah orang terdekat macam keluarga supaya percaya, atau supaya orang tuh keluarga kita tuh istilahnya memberikan uang lah gitu untuk penipu nih. Nah, itu kira-kira macam mana untuk bisa kita menganalisa itu bukan keluarga kita, cuma orang yang menyamar gitu. Jadi itu kasus kriminal seperti itu dilakukan oleh anak-anak gitu. Rata-rata kadang anak-anak SMA tuh kan dah pandai pakai AI kan, teknologi. Gimana kalau misalnya dia tuh bertindak di luar batas? Jadi sebelum mengajarkan itu, guru pembimbingnya kan itu tentu memberitahu hal-hal yang tidak dibenarkan dalam menggunakan teknologi. Jikalau anak-anak ini melakukan hal-hal yang dilarang, guru harus langsung memberitahu dampak ketika anak-anak melakukan hal-hal terlarang. Contoh, anak-anak mampu menggunakan teknologi dan menyalahgunakan dalam bidang penipuan. Jikalau anak-anak ketahuan, anak-anak itu apalagi kalau itu udah umur-umur SMA bisa dimasukkan penjara. Guru harus menyampaikan dampak negatif itu agar anak-anak ingat, agar anak-anak tetap dalam pengawasan. Dan patuh terhadap aturan. Gitulah. Banyak juga mudaratnya ya. Ada yang banyak juga manfaatnya. Iya. Contohnya manfaatnya kalau untuk teori dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, kita sangat bisa mengandalkan AI. Misalnya macam nak cari cara memasak makanan ini, cara memasak, cara bekerja, cara menyetir, apapun aktivitas dalam berkehidupan sehari-hari itu bisa kita andalkan dengan AI sebatas teori. Tapi kalau misalnya berhubungan dengan hukum-hukum Islam tuh, apakah valid datanya tuh dari AI itu? Ya, kalaulah teknologi AI ini kita butuh untuk mencari hukum-hukum Islam lah kan. Misalnya hukum duduk di atas bantal, hukum masuk kamar mandi itu pakai toa ya, kita harus benar-benar mempertanyakan dengan jelas kepada AI. Jika kita ingin menanyakan sesuatu tentang hal-hal yang sensitif, sertakan sumber. Jikalau AI sudah memberikan sumber dan kita juga masih meragukan, sumbernya itu kita cari lagi. Kita buka lagi. Apakah betul atau tidak teori yang disampaikan AI tadi? Kalau misalnya salah? Kalau misalnya salah, salah lah dia. Karena yang namanya teknologi, ada yang salah, ada yang betul. Bukan tuh Tuhan. Ya betul. Teknologi ini kan ciptaan manusia. Ada salahnya juga dia. Dari sekian banyaknya salah, kita gunakanlah banyaknya manfaatnya ke arah yang
Berarti tinggal kitanya aja yang memilah-milah teknologi ini supaya bermanfaat. Betul. Yang mudaratnya dibuang. Ya mungkin gitu dulu pembahasan kita Bang pada podcast hari ini. Banyak betul ilmu yang saya dapat nih tentang teknologi, perkembangan teknologi di Indonesia nih. Rupanya tak cuma sebatas kertas atau komputer atau laptop gitu. Pokoknya banyak lagi teknologi yang bisa kita gunakan untuk membimbing atau menyampaikan ilmu atau materi kepada siswa agar lebih memahami gitu. Sebenarnya kalau memang ingin membahas teknologi ini secara detail, tidak cukup sejam 2 jam, mau sampai pagi. Betul. Dan apa yang saya sampaikan ini bahkan hanya cover. Nah, sekiranya begitulah yang dapat saya sampaikan, dan masih banyak kekurangan tuh jelasnya. Yang dapatlah ilmu tentang Saling sharing lah kan, Ya, saling diskusi. ternyata teknologi ini ada banyak manfaat, ada juga kekurangannya. Nah, tetap segala sesuatu itu mesti ada manfaat dan mudarat. Tinggal kitanya aja yang bijak lah dalam menggunakannya supaya dapat manfaatnya dan buang mudaratnya. Bang, mungkin cukup sekian podcast kita pada malam ini. Terima kasih Bang ya. Siap. Hadir Sama-sama. di podcast saya nih. Siap. Maaf ada kekurangan. Oke, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.